Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai materi relativitas dengan mata pelajaran fisika. Perkenalkan, nama saya Andi Razma Aula Azhara dari kelas 12 MIA 1 nomor urut 3 dengan NIS 180043. Pembahasan pertama yang saya akan jelaskan mengenai pengertian relativitas. Relativitas adalah salah satu teori ilmiah paling terkenal dari abad ke-20. Teori relativitas adalah buah pemikiran manusia cerdas, ilmuwan fisika teoretis jenius yang bernama Albert Einstein pada tahun 1905. Pada prinsipnya merupakan gagasan bahwa hukum fisika adalah sama dimanapun. Teori relativitas adalah teori yang membahas kecepatan dan percepatan yang diukur secara berbeda melalui kerangka acuan. Konsep dasar dari teori relativitas ini yang disusun oleh Albert Einstein itu terbagi atas dua, yakni teori relativitas khusus dan juga teori relativitas umum. Kedua teori tersebut itu diciptakan untuk menyatakan atau menjelaskan bahwa gelombang elektromagnetika itu tidak sesuai dengan teori gerakan Newton. Teori relativitas itu tidak hanya ada satu, melainkan ada beberapa jenis. Pembahasan yang kedua mengenai jenis-jenis teori relativitas khusus. Jenis-jenis teori relativitas yang dimana terbagi atas dua, yakni teori relativitas khusus dan juga teori relativitas umum. Yang pertama yang saya akan jelaskan mengenai teori relativitas khusus. Relativitas khusus adalah teori mengenai struktur ruang dan waktu yang diperkenalkan oleh Albert Einstein melalui karyanya pada tahun 1905 tentang elektrodinamika benda bergerak. Teori ini menjelaskan bahwa jika ada dua pengamat yang dimana dalam kerangka acuan yang sama dan memiliki kecepatan yang sama pula, yang relatif terhadap pengamat yang lainnya, maka kedua dari pengamat tersebut tidak mengetahui dirinya apakah bergerak atau diam. Teori relativitas khusus itu terdiri atas dua postulat, yakni yang pertama, hukum-hukum fisika memiliki bentuk yang sama pada semua kerangka acuan yang bergerak dengan kecepatan tetap. Yang kedua, cahaya merambat melalui ruang hampa dengan kecepatan yang konstan dan bernilai. Dari teori relativitas khusus ini diakibatkan atau menyebabkan beberapa kejutan seperti massa relativistik, dilatasi jarum, dan juga kontraksi panjang. Jenis teori relativitas yang kedua adalah relativitas umum. Relativitas umum adalah teori gravitasi yang dikembangkan oleh Einstein itu pada tahun 1907 sampai dan 1915. Pengembangan relativitas umum itu dimulai dengan adanya asas ekuivalensi. Saat keadaan gerak dipercepat dan diam pada sebuah medan gravitasi, hasilnya adalah jatuh bebas, adalah gerak inersia. Objek yang sedang jatuh itu akan terjatuh karena tidak adanya gaya yang dapat menahan objek yang jatuh tersebut, bukan diakibatkan gaya gravitasi seperti pada kasus mekanika klasik. Objek yang jatuh, Einstein menyatakan ruang dan waktu merupakan suatu kelengkungan. Dan pada tahun 1915 ia merancang hubungan kelengkungan ruang dan juga kelengkungan waktu terhadap massa, energi, dan momentum. Ada beberapa akibat dari relativitas umum ini. Yang pertama,
Jam akan bergerak semakin lambat pada lubang gravitasi yang makin dalam. Hal itu disebut dengan dilatasi waktu gravitasi. Yang kedua, presesi orbit dengan cara yang tidak sama dengan teori gravitasi Newton. Yang ketiga, meluasnya alam semesta dan bagian yang jauh bergerak dari kita lebih cepat dari kecepatan cahaya. Pembahasan selanjutnya mengenai rumus relativitas. Rumus relativitas ini terbagi-bagi. Yang pertama, relativitas kecepatan. Adapun rumusnya ialah V aksen sama dengan V1 tambah V2 per 1 tambah V1 dikali V2 per C pangkat 2. Dengan keterangan V1 sama dengan kecepatan benda pertama, V2 sama dengan kecepatan benda kedua, V aksen sama dengan kecepatan benda pertama terhadap benda kedua, dan C sama dengan kecepatan cahaya yang dimana bernilai 3 kali 10 pangkat 8. Yang kedua yaitu relativitas panjang dengan rumus L sama dengan L0 akar 1 dikurang V pangkat 2 per C pangkat 2. Dengan keterangan L sama dengan panjang benda pada kerangka bergerak, L0 sama dengan panjang benda terhadap kerangka diam, V sama dengan kecepatan benda terhadap kerangka diam, dan C sama dengan kecepatan cahaya yang bernilai 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang ketiga yaitu relativitas massa. Adapun rumusnya yaitu M sama dengan M0 per akar 1 dikurang V pangkat 2 per C pangkat 2. Keterangannya yaitu M sama dengan massa benda saat bergerak, M0 sama dengan massa benda saat diam, V sama dengan kecepatan benda terhadap kerangka diam, dan C sama dengan kecepatan cahaya yang bernilai 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang keempat yaitu relativitas waktu atau dilatasi waktu dengan rumus delta T sama dengan T0 per akar 1 kurang V pangkat 2 per C pangkat 2. Dengan keterangan delta T sama dengan selang waktu yang diukur oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian. Delta T0 yaitu selang waktu yang diukur oleh pengamat yang diam terhadap kejadian. V sama dengan kecepatan benda terhadap kerangka yang diam. C sama dengan kecepatan cahaya yang bernilai 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Adapun rumus yang kelima ialah kesetaraan massa dan energi, di mana rumusnya ialah ada dua, yaitu E sama dengan E0 tambah EK. Rumus yang keduanya ialah EK sama dengan M0 dikali C pangkat 2 per akar 1 kurang V pangkat 2 per C pangkat 2 kurang M0 kali C pangkat 2. Dengan keterangan E0 sama dengan kecepatan diam, EK sama dengan E sama dengan energi total, M0 sama dengan massa benda saat diam, M sama dengan massa benda saat bergerak, V sama dengan kecepatan benda terhadap kerangka diam, EK sama dengan energi kinetik, dan C sama dengan kecepatan cahaya yang juga bernilai 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Rumus yang keenam adalah momentum relativistik, yang dimana rumusnya juga terbagi atas dua, yakni rumus pertama P sama dengan M kali V sama dengan M0 kali V per akar 1 dikurang V pangkat 2 per C pangkat 2. Rumus yang kedua ialah E pangkat 2 sama dengan E0 pangkat 2 ditambah P kali C pangkat 2. Dengan keterangan P sama dengan momentum relativistik,
M0 sama dengan massa benda saat diam, E sama dengan energi total, E0 sama dengan energi diam, V sama dengan kecepatan benda terhadap kerangka diam, dan C sama dengan kecepatan cahaya yang bernilai 3 dikali 10 pangkat 8 meter per sekon. Pembahasan yang terakhir atau pembahasan yang keempat mengenai contoh soal dan pembahasannya. Di sini saya memiliki dua contoh soal. Contoh yang pertama ialah suatu peristiwa terjadi selama 3 sekon. Menurut pengamat bergerak menjauhi peristiwa itu dengan kecepatan 0,8 C. Menurut pengamat yang diam, peristiwa tersebut terjadi selama selang waktu A. 5,0 sekon, B. 3,8 sekon, C. 3,0 sekon, D. 1,8 sekon, E. 1,2 sekon. Langsung saja pembahasan. Dari soal tersebut, maka diketahui delta T sama dengan 3 sekon, V sama dengan 0,8 C. Yang ditanyakan ialah menurut pengamat yang diam, maka delta T 0. Delta T untuk menyelesaikan soal yang seperti itu, maka rumus yang diambil adalah delta T sama dengan delta T 0 per 1 dikurang V pangkat 2 per C pangkat 2. Delta T 0 sama dengan delta T akar 1 dikurang V pangkat 2 per C pangkat 2. Masukkanlah nilainya. Delta T tadi bernilai 3 sekon. Akar 1 dikurang nilai dari V ialah 0,8 C pangkat 2 per C pangkat 2. Sama dengan 3 sekon per 3 sekon dikali akar dari 0,36. Sama dengan 3 sekon. Akar dari 0,36 ialah 0,6. Maka 3 dikali 0,6 sama dengan 1,8. Maka jawabannya adalah D. Soal yang kedua ialah massa diam sebuah partikel sama dengan M0. Massa partikel tersebut saat bergerak dengan kecepatan 0,8 C akan bertambah menjadi A. 1,25 M0, B. 1,42 M0, C. 1,52 M0, D. 1,67 M0, dan E sama dengan 11,92 M0. Dari soal tersebut, maka langsung saja kita ambil pembahasan. Diketahui bahwa massa diam sama dengan M0, V sama dengan 0,8 C. Yang ditanyakan adalah massa partikel tersebut saat bergerak. Maka yang ditanyakan adalah M. Penyelesaian. Untuk menyelesaikan soal tersebut, M sama dengan M0 per akar 1 dikurang V pangkat 2 per C pangkat 2. Sama dengan M0 akar 1 dikurang, masukkan nilainya yaitu 0,8 C pangkat 2 per C pangkat 2. Sama dengan M0 per akar dari 0,36. Sama dengan M0 per 0,6. Sama dengan 1,67 M0. Jawabannya adalah D. Sekian dan terima kasih. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.